Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Ihsan. Saya mahasiswa Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang pembahasan ide bisnis yang ingin saya sampaikan pada saat ini juga, yakni tentang ide bisnis di bidang sembako, yakni minyak goreng. Minyak goreng ini saat ini masih menjadi sembako yang paling dicari dan yang dibutuhkan pada bisnis kuliner, makanan instan, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Pasalnya, sembako ini setiap harinya dipakai untuk memasak berbagai macam kebutuhan, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Harga minyak goreng termasuk tergolong yang stabil dan cenderung meningkat jika memasuki momen-momen hari raya. Tidak heran jika pembeli biasa lebih memilih minyak goreng dalam jumlah banyak untuk mendapatkan potongan harga. Jadi, perencanaan pemasaran ini, saya ingin mengenalkan merek saya adalah namanya minyak goreng hemat, yaitu minyak goreng kemasan murah, sehat, aman, dan terpercaya. Mengapa saya menamakan minyak goreng ini dengan nama hemat? Jadi, minyak goreng hemat ini harganya sangat murah, irit dalam pemakaian, dan tidak mudah membeku di suhu ruangan dingin. Saya sangat menyarankan Anda untuk menggunakan minyak goreng ini untuk menjaga kesehatan keluarga Anda. Maka dengan ini, saya menamakannya dengan merek hemat. Dari ide bisnis yang telah saya lampirkan ini, inilah segmentasi saya, yakni pabrik perindustrian atau pendistribusian makanan, agen, hotel, restoran, dan lain-lain. Dari ide bisnis yang telah saya lampirkan, saya telah menentukan targeting saya, yakni kemasan standing pouch. Sebab kemasan ini banyak ditemukan untuk berbagai macam produk, seperti kemasan botol juga, karena ini juga banyak digunakan untuk berbagai macam produk. Dari segi positioning, ini adalah untuk mengetahui produk positioning dari ide bisnis saya dibandingkan dengan target pasar yang diharapkan oleh perusahaan, dan mengetahui ekspektasi dari konsumen akan produk minyak goreng. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pra-kuesioner atau FGD, yakni Focus Group Discussion, dan menyebarkan kuesioner resmi kepada konsumen wanita di supermarket Surabaya Barat, yaitu seperti Tops, Alfa, Hero, Paya, dan Vida. Untuk analisa data, dengan menggunakan analisa data kategori yang meliputi uji kontingensi, uji Friedman, dan uji Wilcoxon. Dari hasil pengolahan data akan dapat diketahui bagaimana produk positioning dari Vilma, ekspektasi konsumen akan produk minyak goreng, masukan mengenai pengembangan produk baru, dan masukan mengenai strategi peningkatan pasar yang efektif. Dan saya telah menyediakan produk dan harga yang telah saya perkirakan. Ini saya ada produk yang berjenisnya minyak goreng ini berjenis bantal ya, seperti kayak ukuran 180 ml itu terdapat isi 48 pcs. Terus itu kita akan memperkirakan harga itu sekitar 89 ribuan. Untuk yang harga yang ukuran 360 mili itu terisi sekitar 24 pieces dengan harga 88.000. Yang kemudian ada lagi yang ukuran 720 ml. Nah, ini terisi 12 pieces. Sekitar dibanderol dengan harga 88.000 untuk satu dus. Kemudian saya juga menggunakan isi pouch yang sering kita lihat di Indomaret ataupun di supermarket manapun, seperti kayak ukuran 450 ml yang berisi 24 pieces, kemudian 900 ml yang isinya 12 pieces, kemudian yang menyediakan jaringan seperti yang ukurannya 5 liter, 18 liter, kemudian 20 liter, terus ukuran yang botol itu kita juga menyediakan. Lokasi ini akan dibuka insya Allah pada pertengahan tahun 2025.
yang berlokasi pusatnya di Tiga Raksa atau Kabupaten Tangerang. Dalam cara memasarkan bahan pangan ini, saya menggunakan media digital via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, website, dan lain-lain. Karena banyak konsumen yang menggunakan dan mencari via media sosial tersebut. Kemudian perencanaan sumber daya manusianya ini, dalam usaha saya hanya menyediakan SDM yang seperti kayak kerja ya, kayak semacam kuli, kemudian tata usaha, security, dan wakil saya menyediakan perkiraan jumlah karyawan kurang lebih 20-30 orang, diantaranya yang seperti saya sebutkan tadi, yakni TU sekretaris bendahara dan TO sekretaris market itu kayak yang menentukan barang-barangnya itu dikirim kepada siapa, terus kepada siapa konsumennya itu pengiriman kemana saja. Kemudian ada 2 security untuk shift pagi sore dan shift malam sampai pagi, 15 kuli dan 1 wakil saya. Dan kemudian perencanaan produksinya ini, usaha ini akan didirikan di daerah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Jambe. Kita akan melaksanakan jam operasional itu buka 24 jam. Dalam masalah bahan baku yang digunakannya adalah hanya kelapa sawit yang telah melalui proses dengan macam-macam yang sudah sangat terjamin aman dan sehat. Hal ini saya membeli yang ada di Jakarta, tepatnya di Jalan Sunter Agung, Jakarta Utara, dan kemudian akan dikemas yang berada di Kota Bumi, Jalan Dan Mogot, Tangerang Kota. Dan setelah itu barulah barang minyak goreng yang ini akan dikemas, kemudian dikirim ke saya untuk dijual lagi kepada konsumen saya. Dan konsumen dipersilakan untuk mengambil barang sendiri supaya saling menjaga kepercayaan. Kemudian di dalam perkiraan modal barang untuk membeli awal-awalnya ya, biaya modal startup, yakni perkiraan kurang lebih 10 miliar, karena dalam usaha ini kita akan sebagai perannya ini produsen gitu ya, kita ini ya, jadi untuk membuat merek sendiri ya. Kemudian ada biaya tetapnya itu atau fixed cost, ini seperti biaya produksi ini kurang lebih sekitar perkiraan kisaran harga 300 juta. Kemudian biaya kemasan 115, biaya merek ya sekitar 10 juta. Kemudian biaya gudang ini paling mahal, biaya gudang ini sekitar 3 miliaran. Biaya lahan ini sekitar 7 miliaran. Kemudian biaya variable cost yang ini saya menggunakan biaya ekspedisi. Biaya ekspedisi ini atau ini istilah untuk jika konsumen saya benar-benar ingin menggunakan sistemnya minta diantar sama saya. Jadi sistem mengantar ini oleh saya, ya ini jika pembelinya ini menggunakan sewa truk tronton, maka saya akan menggunakan hitungan per hari dan juga hitungan jarak. Jadi jika menggunakan pengirimannya dengan tronton, maka dalam seharinya itu 3.500.000 ya. Kemudian hitungan jaraknya ini tergantung jaraknya si konsumen ini untuk kemana, untuk dari kemana, dan perkiraan berapa lama untuk dia menggunakannya. Kemudian biaya sewa mobil trailer itu 5 juta per harinya. Jika apabila jarak tempuhnya itu lebih dari 15 km, maka dapat potongan harga sebesar 10%. Jarak tempuh antar provinsi mendapat potongan 8%. Sedangkan jarak tempuh antar pulau mendapatkan potongan 12%. Biaya hitungan per jaraknya kisaran harga sekitar 85.000 sampai 125.000 per kilometer. Biaya tersebut tergantung kemana permintaan mengantar ke tempat tujuan. Jika pengantaran harus menginap, maka biaya mendapatkan pertambahannya itu sekitar 50% dari biaya sewa per hari. Nah, kemudian
prototipe modelnya ini adalah saya dari perkebunan. Kemudian dari perkebunan ini ke tempat ke pengolahan minyak mentah. Dari pengolahan minyak mentah ini akan disuling, bukan disuling, jadi seperti kayak dari pematangan minyak ya, dari minyak mentah kemudian di pematangan minyak ya. Kemudian setelah dari pematangan minyak akan dibawa ke tempat penyaringan ya. Setelah dari penyaringan ini maka akan di tempat penyulingan atau di pengemasan. Setelah itu di tempat saya, atau saya ini sebagai pembeli gitu kan, pembelian. Kemudian dari tempat saya akan dikirim ke konsumen. Nah, seperti itulah struktur dalam metode usaha saya. Nah, kawan-kawan, sekilas itulah tentang presentasi ide bisnis saya. Semoga bisa membantu kalian yang sedang membutuhkan ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.